Adapun standar ukuran keberhasilan di dalam mengamalkan sebuah aurat dari kalangan yang ketiga, standar keberhasilan mereka adalah munculnya sebuah kerinduan, yaitu kerinduan untuk berjumpa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hizb yang ia baca, melalui asma yang ia baca. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahinya dengan sikap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhliqu anna biha abwabal syururi wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di saluran yang semoga mendapatkan kucuran rahmat dan barakah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya dimanapun anda berada, ukuran keberhasilan dari mengamalkan suatu aurat, baik itu berupa hizib dan asma ataupun amalan-amalan yang lainnya, antara orang satu dan lainnya itu berbeda-beda. Ada orang yang ukuran keberhasilannya di dalam membaca dan mengamalkan aurat adalah tercapainya hajat atau maksud yang dituju oleh si pengamal aurat tersebut. Dengan dikabulkannya doa dan permohonan serta disampaikannya hajat dan tujuan, maka dianggap sebuah keberhasilan dari membaca aurat tersebut. Karena pengamal jenis ini ketika membaca sebuah aurat memang benar-benar diniatkan untuk mencapai suatu hajat tertentu. Kemudian ada juga ukuran keberhasilan dari mengamalkan sebuah aurat adalah munculnya sebuah keluarbiasaan, munculnya khawariqul adat yang dihasilkan dari membaca sebuah aurat, sebuah hizib, asma, dan aurat-aurat yang lainnya. Menurut kalangan jenis ini, sebuah amalan dianggap berhasil itu apabila amalan tersebut sudah muncul adanya apa yang disebut dengan khawariqul adat atau keluarbiasaan yang menyalahi adat. Misalnya munculnya kekebalan tubuh dari senjata tajam, atau bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia. Misalnya sanggup mengangkat berat yang melebihi kapasitas kemampuan manusia, bisa berjalan di atas air, atau bahkan bisa melayang melawan gravitasi bumi. Munculnya khawariqul adat menurut kalangan ini dianggap sebuah keberhasilan di dalam membaca aurat, baik hizib ataupun asma. Karena berdasarkan ukuran dari kalangan pengamal hizib yang kedua inilah timbul terjadinya pembagian-pembagian daripada jenis keluarbiasaan itu sendiri. Ada yang masuk ke dalam kategori istidraj, dan ada yang masuk dalam kategori ma'unah, dan ada juga yang masuk dalam kategori karamah. Dari sinilah kebanyakan para pengamal aurat-aurat, baik itu hizib maupun asma, mereka akan digelincirkan oleh kalangan energi-energi negatif, baik itu jin kafir maupun iblis. Jika
sehingga mereka tidak mampu membedakan antara mana yang istidraj, mana yang maunah, dan mana yang karomah, karena ketiga-tiganya merupakan sebuah keluarbiasaan atau yang disebut dengan khawariqul adat. Terkadang dari mereka kebanyakan tertipu karena ukuran keberhasilan yang menjadi standar mereka di dalam membaca sebuah aurat adalah munculnya sebuah keluarbiasaan, sehingga akhirnya mereka mudah kagum ketika hadirnya sebuah khawariqul adat tanpa memikirkan atau mewaspadai dari manakah sumber dan timbulnya khawariqul adat itu. Apakah keluarbiasaan itu timbul dari kalangan jin kafir, atau dari kalangan jin muslim, atau dari kalangan jin muslim yang taat, atau bahkan dari kalangan para malaikat? Kebanyakan mereka tidak mampu membedakan mana dari kalangan iblis dan mana dari kalangan arwahul muqaddasah. Adapun standar ukuran keberhasilan di dalam mengamalkan sebuah aurat dari kalangan yang ketiga, standar keberhasilan mereka adalah munculnya sebuah kerinduan di dalam membaca sebuah aurat. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan ini telah muncul apabila seorang pengamal aurat akan merasa kehilangan, merasa rindu apabila ia meninggalkan amalan tersebut. Contohnya, apabila kita selama ini telah mendawamkan membaca hizib bahar setiap habis sholat fardu asar, dan pada suatu saat kita lupa baca hizib tersebut, timbul di dalam hati rasa rindu, maka inilah yang menjadi standar keberhasilan pada kalangan yang ketiga. Jika semacam ini, maka sesungguhnya ruh dari amalan tersebut telah merasuk, telah menyatu dengan jiwa, hati, dan ruh kita. Ketika seorang pengamal aurat telah diberi rasa kerinduan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kerinduan untuk berjumpa menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan tersebut, melalui hizib yang ia baca, melalui asma yang ia baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahinya dengan sikap istiqomah. Maka sesungguhnya istiqomah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa anugerah yang diberikan kepada orang yang memiliki keikhlasan di dalam beramal. Ketika seorang pengamal aurat sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah, inilah sebenarnya apa yang disebut dengan nama karomah. Inilah sumber keluarbiasaan yang sebenarnya, sumber khawariqul adat yang hakiki, karena keluarbiasaan itu bersumber dari anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqomah inilah adalah karomah yang paling agung, dan istiqomah tersebut lebih baik daripada 1000 karomah, lebih baik daripada 1000 keluarbiasaan yang timbul dari seorang pengamal hizib dan asma. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, untuk itu kita bisa mengkoreksi diri dan menakar di manakah letak ukuran keberhasilan kita dalam mengamalkan suatu hizib dan asma atau aurat lainnya. Apakah ukuran kita sama seperti kalangan yang pertama, atau kalangan yang kedua, atau bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita telah ditempatkan bersama dengan kalangan yang ketiga? Yang mengetahui adalah diri kita pribadi masing-masing. Semoga penjelasan dan video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.